Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati beserta kami ta'zimi seluruh dewan juri pada kegiatan kompetisi ilmiah mahasiswa Usuluddin Nasional 2025 yang saya tak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada ajunan semua. Kedua kalinya yang kami hormati beserta kami ta'zimi pihak dari Universitas Islam Negeri Madura yang telah sudi dan telah mengizinkan saya untuk mengikuti ajang atau kompetensi ilmiah mahasiswa nasional Usuluddin pada kesempatan kali ini. Di sini saya Usman Maulana merupakan salah satu peserta pada kegiatan Kimun dengan kategori lomba karya tulis ilmiah Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel saya yang beberapa hari sebelumnya sudah saya ajukan kepada pihak pelaksana. Judul yang saya ajukan mengenai filantropi dalam Al-Quran, refleksi terhadap peran BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam membangun masyarakat tangguh dan peradaban. Sudah sama-sama kita ketahui bahwasannya kehidupan sosial masyarakat modern pada saat ini tidak lepas dari berbagai tantangan kemanusiaan, baik yang bersifat alamiah ataupun non-alamiah. Yang bersifat alamiah seperti bencana alam dan lain-lain, ataupun non-alamiah, contohnya tantangan yang bersifat sosial seperti kemiskinan ataupun ketimpangan sosial, seperti itu. Kondisi ini menuntut adanya semangat filantropi atau kedermawanan dan solidaritas sosial yang kuat agar masyarakat mampu bangkit dan membangun ketangguhan bersama. Menurut Quraisy Shihab, ajaran Al-Quran menempatkan filantropi sebagai manifestasi keimanan sejati dari seorang muslim, karena kepedulian terhadap sesama adalah bakti konkret dari penghayatan iman dan takwa. Sementara menurut ulama karismatik almarhum Kiai Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Gus Dur, beliau menegaskan bahwa solidaritas sosial adalah bentuk aktualisasi keberagaman yang inklusif. Agama tidak boleh berhenti terhadap pada tataran simbolik saja, melainkan harus hadir di tengah-tengah kehidupan sosial untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Langsung pada pembahasan di sini mengenai pengertian filantropi. Istilah filantropi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata philos yang berarti cinta dan anthropos yang berarti manusia. Secara makna, filantropi di sini merujuk pada tindakan. Jadi filantropi itu berupa tindakan. Tindakan apa? Tindakan memberi, giving, dan tindakan melayani, service, serta tindakan membangun kebersamaan atau association. Sebagai wujud nyata dari rasa kasih dan kepedulian terhadap manusia, di sini filantropi sangat menjadi patokan atau sangat menjadi dasar kedermawanan untuk kita membangun masyarakat yang sejahtera sebagai wujud dari kedermawanan dan sukarela kita. Secara luas, filantropi dapat dipahami sebagai bentuk kesadaran untuk berbagi dan membantu sesama
dengan tujuan mengatasi berbagai persoalan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Jadi pada intinya filantropi itu adalah apa ya? Merupakan bentuk sikap kedermawanan kita yang kemudian kita aktualisasikan kepada masyarakat yang membutuhkan berupa pemberian, membantu secara materi ataupun non materi seperti itu. Dalam perspektif Islam, filantropi tercermin melalui berbagai istilah yang syarat makna spiritual, sosial, ekonomi seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan lain-lain. Namun semuanya dari yang saya sebutkan tadi tujuannya sama, yaitu mendistribusikan kekayaan secara adil sekaligus memberdayakan masyarakat. Al-Quran menekankan pentingnya semangat filantropi melalui ayat-ayatnya. Salah satunya yang disebutkan atau yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dalam Al-Quran, semangat filantropi itu mendasar banyak. Artinya banyak ayat yang menjadi dasar dari filantropi. Salah satunya dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 3 yang bunyinya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dalam surat Al-Ma'un di sini menegaskan berupa nikmat Allah yang berupa kecukupan pangan. Namun dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala mengancam atau mengecam terhadap orang-orang yang enggan berbagi, bahkan tidak menganjurkan orang lain untuk membantu fakir miskin. Artinya diri sendiri sudah tidak mau untuk membantu, juga mencegah orang lain untuk membantu sesama. Seperti itu. Menurut sebagian riwayat, ayat ini turun berkenaan dengan seseorang dari kaum Quraisy yang kaya raya. Tetapi pada cerita itu orang Quraisy tersebut mengusir anak yatim yang meminta sepotong daging kurbannya. Hal ini menjadi simbol keangkuhan sosial dan lemahnya keimanan terhadap hari pembalasan. Contohnya juga dalam potongan surah Al-Maidah sebagai dasar dari semangat filantropi, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mungkin ayat ini tidak asing terhadap kita, bahwa ayat ini menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam ketakwaan. Seperti itu. Peran BPBD dalam perspektif filantropi Qurani. Jadi BPBD itu merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang mana tugas BPD itu merupakan bentuk dari manifestasi filantropi yang dijelaskan dalam Al-Quran. Karena tugas BPBD itu telah kita saksikan bersama bahwasanya BPBD itu bukan hanya menanggulangi bencana, bukan hanya menolong orang yang mempunyai bencana musibah alam dan semacamnya, tapi BPBD itu juga menyalurkan bantuan yang berupa materi seperti bantuan beras, sembako dan lain-lain bagi orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu. Dalam konteks ini, BPBD dapat dipandang sebagai perwujudan filantropi Qurani karena mempunyai peran meliputi, jadi peran-peran dari BPBD itu merupakan wujud dari filantropi. Contohnya, BPBD memberikan pertolongan dan perlindungan. BPBD mendorong solidaritas sosial, pencegahan dan edukasi, menumbuhkan kesadaran spiritual dan moral. Seperti itu.
Nilai-nilai filantropi yang diajarkan dalam Quran Surah Al-Ma'un dapat diaktualisasikan melalui berbagai kegiatan nyata